Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata 64C, Jakarta Timur. Bagi saya, Politeknik Statistika STIS merupakan tempat terbaik untuk belajar ilmu statistik. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata 64C, Jakarta Timur. Bagi saya, Politeknik Statistika STIS merupakan tempat terbaik untuk belajar ilmu statistik. Bukan hanya akademik, di sini kami juga dilatih untuk menjadi insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah. Kami juga belajar untuk menjadi pemimpin, bekerja dalam tim, memanajemen waktu, dan disiplin pada setiap kesempatan. Proses belajar mengajar sekaligus kegiatan non-akademik yang bebas biaya semakin mempermudah kami untuk mengembangkan diri menjadi statistisi yang berkualitas. Politeknik Statistika STIS adalah miniatur Indonesia dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Kami belajar bertoleransi dan bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai suku dan budaya di Indonesia. Kesempatan mengembangkan minat dan bakat terbuka lebar melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa, seperti UKM olahraga, kesenian, pendidikan, jurnalistik, dan masih banyak lagi. Lulusan Politeknik Statistika STIS sudah pasti akan bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik. BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian. Kita berada langsung di bawah Presiden. Jadi tugas utama BPS itu adalah mengumpulkan data-data statistik dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari kami. Hai, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, terkhusus adik-adik dari SMA maupun SMU atau SMK yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang sudah bergabung bersama kami di Zoom BPS Provinsi Papua Barat, di mana pada pagi hari ini hingga nanti siang kami akan ada dalam Zoom meeting terkait masalah bincang statistik terkait sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Polstat-STIS atau Politeknik Statistik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta untuk tahun akademik 2021-2022 tentunya. Sebelum kita terlibat jauh di dalam bincang statistik terkait, kita sudah memiliki 32 partisipan. Tetapi sebelum kita terlibat jauh, saya boleh minta kerjasama dari rekan-rekan semua atau teman semua, khusus adik-adik yang berasal dari SMA atau SMU maupun SMK. Saya minta kerjasamanya untuk kalau bisa
Ya, maaf ada gangguan jaringan di kami. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu serta teman sekalian. Sekali lagi saya minta kerjasamanya untuk buat adik-adik yang join dalam Zoom meeting sosialisasi Polstat STIS ini, supaya kalau boleh namanya di rename dong, sebutkan SMA-nya atau SMK mana, supaya kami bisa tahu seberapa partisipan daripada Zoom meeting terkait sosialisasi ini bisa kami ukur, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan terkhusus adik-adik sekalian, seperti yang tadi video sebelum daripada opening saya ini, kita semua telah melihat bahwa untuk tahun 2021 ini Polstat STIS kembali membuka penerimaan untuk mahasiswa baru tahun akademik atau tahun ajaran 2021-2022. Seperti kita ketahui bersama bahwa Polstat STIS ini merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan daripada Badan Pusat Statistik. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika kita sudah join atau bergabung dengan Polstat STIS, sudah mengikuti perkuliahan dan juga nantinya lulus, itu bisa dipastikan 100% akan menjadi bagian daripada organik atau ASN Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Nusantara atau di seluruh Indonesia tentunya. Dan terlepas dari kesempatan di pagi ini, kami dari pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, karena kita itu bersama bahwa tentunya wilayah kita atau negara kita, terkhusus wilayah Provinsi Papua Barat pada khususnya kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID. Jadi informasi yang kita dapat bahwa sebagian besar sekolah atau bahkan seluruhnya lah belum melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara offline atau tatap muka, jadi masih daring. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengambil keputusan bahwa sosialisasi untuk penerimaan mahasiswa Polstat STIS ini untuk tahun akademik 2021 ini kami lakukan dengan via Zoom. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu daripada Bapak Ibu teman-teman sekalian, terkhusus adik-adik yang bisa gabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti sosialisasi akan Polstat STIS 2021-2022. Baik, Bapak Ibu serta rekan sekalian, acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan welcome speech atau kata sambutan daripada pimpinan kami, Kepala BPS Provinsi Papua Barat. Untuk itu langsung saja kita undang Ibu Marice Patiwayalapia. Saya tes dulu, Ibu Marice, bisa dengar suara saya, Bu? Halo? Ya, bisa. Ya, oke baik Bu, langsung saja. Ya, baik. Mohon maaf ya sebentar. Bu, itu belum di-unmute video audionya.
Maaf Bu, audionya belum di-unmute. Baik, mohon maaf. Saya ulangi lagi. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Adik-adik sekalian, selamat bergabung ya dalam forum ini. Saya berharap mari kita semua fokus ya supaya apa-apa yang nanti kita bincang di saat ini dapat bermanfaat ya, terutama buat adik-adik yang akan masuk dalam perguruan Politeknik Statistika STIS yang akan kami sampaikan di hari ini. Baik, shalom buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang saya hormati, terutama adik-adik siswa ya yang ikut bergabung di hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit ya tentang profil Sekolah Tinggi Statistik. Tadi kita juga sudah ikuti bersama terkait video ya, tadi videonya Sekolah Tinggi itu kampusnya di mana sudah tadi kita ikuti ya. Mudah-mudahan bisa menarik lah buat teman-teman adik-adik ini berminat ya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ini. Ya, Politeknik Statistika STIS namanya ya, perguruan tingginya di lingkup Badan Pusat Statistik. Biasa kita singkat BPS ya. Ingat BPS, jangan sampai salah ya, seringkali dibilang BPJS. BPS, Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan pendidikan ini ya, pendidikan vokasi dalam bidang ilmu, statistik terapan, dan komputasi ya, di Politeknik ini. Ya, teman-teman, adik-adik sekalian, pendidikan di program di Politeknik Statistik ini ada menghasilkan beberapa keahlian ya, keahlian terapan ya, ini sampai di program sarjana terapan. Jadi nanti ada yang D3 ahli madya ya, sedangkan yang sarjana itu sarjana terapan statistika ya. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Lanjut. Ya, adik-adik sekalian, kita tahu bersama bahwa banyak sekali ada tawaran-tawaran perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta, dan bahkan juga perguruan tinggi kedinasannya, salah satunya Politeknik Statistika atau STIS ini. Ya, yang memang diselenggarakan oleh BPS selaku lembaga pemerintah. BPS memang punya visi dan misi ya. Yang perlu kita tahu juga bahwa visi BPS ini yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dan ada misinya, ada 4 ya. Nanti kalau adik-adik sudah terlibat nanti masuk di dalam Politeknik Statistik STIS, ini perlu diketahui ya. Jadi ada 4 misi dari Badan Pusat Statistik itu sebagai kita menyediakan data berkualitas, kemudian kita akan sebagai pembina statistik sektoral, kemudian kita juga akan mewujudkan pelayanan prima ya di bidang statistik. Jadi ada konsumen data yang datang, kita harus melayani untuk mewujudkan sistem statistik nasional. Kemudian kita juga akan membangun sumber daya manusia yang kompeten ya, yang unggul, yang adaptif, yang berlandaskan profesional, integritas, dan amanah. Yang screenshot lanjut saja. Ya,
tadi lokasi politekniknya itu di Jakarta ya, adik-adik sekalian. Ini kuliah di Jakarta, di Jakarta Timur ya, Jalan Oto Iskandar Dinata 64C, Kampung Melayu. Ini dulu kampus saya ketika tahun 85 ya, saya kuliahnya di sana juga. Berakhirnya 88. Saya waktu itu masih program D3. Kalau sekarang sudah program D3 dan D4 ya. Jadi nanti mudah-mudahan ya banyak anak-anak dari daerah sini masuk ya dalam sekolah ini. Selanjutnya adik-adik sekalian, tadi saya sudah jelaskan visi misi, kemudian ada proses bisnis kita ya, Generis Statistical Business Process Model. Nah ini nantilah saya kalau adik-adik sudah masuk di BPS ya, nanti udah lulus, proses tahapan ini adik-adik akan menjalani ya. Jadi saya tidak perlu banyak di slide ini. Nah, perlu juga adik-adik tahu terkait visi Politeknik Statistika. Jadi visinya dari Politeknik ini menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional ya. Jadi visinya ya berharap Politeknik ini menjadi perguruan yang unggul ya, yang berkualitas di bidang statistik. Ada misinya juga ya, ada misinya tuh ada 2, menyelenggarakan pendidikan atau pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang statistik dan komputasi untuk menunjang ya sistem statistik nasional maupun internasional, kemudian membentuk insan atau mahasiswa ya, insan akademik yang profesional, berintegritas dan amanah ya. Ini diharapkan misi dari perguruan tinggi Politeknik Statistik ini ke depan ya. Nah, mengapa harus Politeknik Statistika atau STIS ya? Adik-adik tertarik kenapa nih ya, kuliahnya gratis. Sekarang kalau biaya kuliah di swasta apalagi ya mahal sekali, kemudian adik-adik masuk kuliah dan dijamin akan jadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara ya. Kemudian punya banyak teman ya se-Nusantara ini ya, se-Indonesia. Ada pakaian dinas juga yang dipakai, kemudian bukan militer ya, non militer kita ya di Politeknik Statistik ini. Nah, kegiatan perkuliahannya ini adik-adik bisa lihat ada macam-macam ya, mereka kegiatan baik kegiatan ada ekstrakurikuler juga ya, ada pentas seni, ada latihan kepemimpinan, ada workshop, ya ada himpunan mahasiswa, banyak sekali. Jadi bukan saja belajar ya, tetapi ada banyak kegiatan-kegiatan lain. Nah, apa aja program studinya di Politeknik Statistika ini? Tadi yang saya bilang ada D3 yang seperti zaman saya dulu, tapi sekarang sudah ada D4 ya, D3 Statistika dan diprioritas berasal dari Indonesia Timur ya. Kemudian D4 ini ada terdiri dari statistika, jurusan statistika dan komputasi statistika ya. Nah, itu program studinya supaya adik-adik juga punya gambaran ya, bisa punya pilihan nanti kalau ketika masuk. Ya, jadi kalau D3 Statistika ini menghasilkan ahli madya ya, nanti titelnya AMD itu ya, yang siap pakai dalam menerapkan atau mengimplementasi keilmuan statistika ya. Jadi ada statistika dasarnya ya, memiliki profil sebagai manajer lapangan ya. Jadi kita di BPS ini banyak kegiatan di lapangan, bisa juga sebagai quality control, kegiatan statistik, dan sebagai analis data dan petugas survei juga. Kalau untuk yang D3. Sedangkan D4 ini punya jurusan statistik ekonomi dan statistik sosial kependudukan. Jadi yang ekonomi ini mempelajari apa saja ya, statistika itu ekonomi mempelajari
bagaimana analis data statistik harga-harga, ya PDRB yang biasa kita menghasilkan data pertumbuhan ekonomi, neraca wilayah, indikator-indikator ekonomi lainnya juga. Sedangkan untuk studi sosial kependudukan ini juga mahasiswa diajarkan terkait statistik kependudukan, demografi, ya mampu menganalisis bidang sosial. Menarik sebetulnya di sosial juga ya, ilmu kependudukan, ilmu demografi, kesehatan, lingkungan, kemiskinan dan lain sebagainya ya. Jadi itu ada program studinya itu untuk D4. Sedangkan untuk komputasi statistik ada data science atau science data dan ada statistical information system, ada kita biasa singkat SIS ya. Jadi ini mahasiswa ada program studinya, dia jurusan data science, di ini dia bisa mendalami kemampuan melakukan analisis dan interpretasi data dalam jumlah yang besar. Jadi kalau di DPS itu kita misalnya data sensus, ini data yang dalam jumlah yang besar, ini bisa punya kemampuan yang lebih dalam menganalisis dan lebih cepat ya. Nah ini jurusannya itu. Kemudian yang di SIS ini dia bisa merancang suatu sistem atau program ya, komputasinya itu ya. Jadi merancang membangun jaringan ya, jaringan komunikasi data yang diperlukan. Ini yang memang yang punya ahli IT yang punya bakat di situ ya, bisa berminat di situ. Nah, profil kelulusannya seperti apa yang tadi D3 itu, dia bisa sebagai manajer lapangan kegiatan statistik. Jadi kalau ada survei di lapangan dia bisa jadi manajernya, kemudian dia bisa quality control untuk satu kegiatan statistik, dia bisa analisis data juga, dia bisa jadi petugas survei. Sedangkan untuk D4 dia bisa mendesain suatu survei, menganalisis data, menjadi pengawas atau supervisor survei, terus instruktur survei ya, jadi instruktur mengajar petugas ya. Nah itu ya untuk D4. Sedang D4 komputasi tadi saya sudah bilang bisa juga dia desainer suatu survei, analis statistik, desainer sistem, sains data dan engineering data ya. Jadi banyak sekali yang punya profil nanti kalau dia masuk baik sebagai D3 maupun D4 nanti. Nah, karirnya seperti apa ya? Nanti lulusan D3 tadi saya sudah singgung juga, nanti dia punya gelar AMD Statistik, A5D Statistik, sedangkan dengan golongan 2C ya, kalau dia nanti jadi lulus jadi pegawai negeri, golongannya langsung dapat 2C. Tetapi kalau yang D4 dia langsung keluar dengan golongan 3A dengan gelarnya sarjana terapan statistik ya, STR Stat ya. Jadi yang angkatan-angkatan atau senior kalian tuh ada SST ya, sekarang sudah berubah lagi ya, sarjana terapan statistik. Ya, jalur masuknya seperti apa ya? Ada ikatan dinas, ada tugas belajar. Tugas belajar ini yang artinya dia sudah bekerja di suatu instansi, tetapi dia mau masuk di politeknik ya, dia di kategori tugas belajar. Nah, persyaratan seleksi seperti apa ya? Ada sehat jasmani, bebas narkoba, itu perlu itu. Kemudian dia lulus SMA, madrasah MA IPA, IPS, dan SMK atau MAK, peminat teknik komputer dan informatika ya, itu juga. Kan ada jurusan yang SMK ya, ada jurusan itu. Kemudian tidak buta warna ya, batas nilai ya, minimum itu 80 untuk matematika, bahasa Inggris juga 80 ya. Jadi kalau persyaratan nilainya dia kurang dari ini ya nggak bisa ya, ini persyaratan seleksi. Karena untuk menjadi mahasiswa politeknik ini yang paling utama memang matematika. Kalau bahasa Inggris ya anak-anak sekarang udah jago-jago ya. Kemudian persyaratan seleksi umur 16 tahun pada tahun ini 1 September dan 22
maksimal 22 tahun ya. Jadi kalau udah di atas itu tidak bisa lagi. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan ya. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, tidak boleh. Bersedia mematuhi peraturan di perguruan politeknik nanti, bersedia menandatangani ada surat perjanjian ya. Jadi dia mendatangkan surat perjanjian itu untuk mengikuti pendidikan, karena terkadang dalam proses belajar dia mundur ya, mesti ada komitmen yang harus dia lakukan ya. Setelah lulus nanti ditempatkan di BPS, di kementerian lembaga bahkan instansi lain sesuai penempatannya di seluruh tingkat kabupaten kota. Jadi kita berharap kalau anak-anak daerah sini ya bisa kembali lagi membangun Papua Barat ya, nanti kita perjuangkan ya, mudah-mudahan bisa kembali. Tapi persyaratan khusus untuk diploma 3 yang tadi saya bilang Indonesia Timur, dan juga ada beberapa provinsi yang memang keterbatasan untuk diploma 3 itu di bawah situ ya. Ya. Nah, proses seleksi ada 3, kompetensi dasar, matematika dan psikotes, kemudian kesehatan dan kebugaran. Nah, posisi kita tadi yang sudah mendaftar ya baru 22 kalau nggak salah ya. Ini masih kurang, kita waktu sisa 7 hari lagi ya adik-adik. Segera daftar ya, nanti masuk di websitenya itu. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ada kontak person, nanti disampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya atau nanti diskusi saat ini, supaya kita berharap di tahun ini banyak sekali kader-kader calon mahasiswa STIS ya dari Papua Barat banyak, supaya ya mau datang membangun daerah ini dengan data ya. Saya berharap demikian. Baik, demikian keynote speech saya, semoga berdampak ya buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marice Patewelapia selaku pimpinan kami, Kepala BPS Provinsi Papua Barat. Kalian telah kita dengarkan ya dari paparan Ibu Marice terkait masalah apa itu Polstat STIS, kenapa sih sampai alasan kenapa sih sampai kita menghimbau untuk adik-adik yang akan nanti lulus ya untuk join bersama-sama dengan kami di Polstat STIS ini. Terus bagaimana syaratnya, apa syarat-syaratnya harus dipenuhi, dan juga nanti dampak atau apa sih yang diperoleh ketika teman-teman atau adik-adik semua bisa sudah lulus nanti dan mengikuti perkuliahan di kampus Polstat STIS di berdomisili di atau bertempat di Jakarta. Oh iya, saya sampai lupa loh, sampai memperkenalkan diri saya. Nama saya Lawrence Immanuel Castanya. Saya juga alumni dari tapi waktu zaman saya itu masih STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, saya angkatan 44, dan sekarang puji Tuhan saya bekerja ditempatkan di BPS Provinsi Papua Barat. Tapi sebelumnya pada saat saya lulus saya ditempatkan di Kabupaten Fakfak ya. Jadi seperti yang tadi ada di slide paparannya Ibu pimpinan kami, Ibu Kepala, bahwa ketika adik-adik lulus nanti di Polstat STIS ini itu bersedia ditempatkan di mana saja ya. Tapi ya berharap sih kalau misalnya yang dari Manokwari ya kembali ke Manokwari, yang Fakfak dari Fakfak ya. Tapi dimanapun kita ditempatkan kita harus siap ya. Oke, baik, mungkin dari paparan slide daripada Ibu pimpinan, mungkin teman-teman Bapak Ibu maupun adik-adik yang join pada saat ini mungkin penasaran ya, bagaimana sih kalau secara persyaratan mungkin oke, saya sudah boleh nih, saya udah memenuhi syarat nih. Tapi bagaimana coba tata cara pendaftaran online daripada Polstat STIS ini? Oke, baik, langsung saja kita akan sama-sama saksikan video tutorial pendaftaran mahasiswa baru
Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2021-2022.
Iya, baik rekan-rekan semua, adik-adik semua, telah kita ikuti bersama video tutorial pendaftaran online daripada penerimaan mahasiswa baru Polstatistik tahun akademik 2021-2022. Satu hal yang saya tekankan bahwa di posisi saya juga mungkin kalau melihat video ini saya juga bingung ya. Tetapi adik-adik jangan khawatir bahwa kalau adik-adik yang sudah memenuhi persyaratan ya dan ingin bergabung, ingin mengikuti perkuliahan atau ingin mendaftar di Polstatistik tahun akademik 2021-2022, adik-adik boleh mengunjungi PS di wilayah tempat tinggal adik-adik sekalian ya, mengunjungi kantor BPS Kabupaten Manokwari, atau bisa juga langsung ke BPS Provinsi, ataupun juga adik-adik yang berada di Fak-Fak, ya, ada di Kaimana, ya. Jadi untuk sepengetahuan adik semua, seperti yang tadi dibilang bahwa Polstatistik ini di bawah naungan Badan Pusat Statistik, jadi kita di wilayah Provinsi Papua Barat ini memang ada 13 kabupaten kota ya, 12 kabupaten dan 1 kota, tapi dari kabupaten kota itu kami BPS Badan Pusat Statistik hanya baru ada di 9 kabupaten kota, 8 kabupaten, 1 kota dan juga Satker BPS Provinsi ya. Jadi kalau misalnya ada di antara adik semua yang berdomisili di kabupaten kota tersebut pengen join dan mau mendaftar, bingung dengan pendaftaran online, boleh berkunjung ke kantor BPS masing-masing wilayah ya. Oke, selanjutnya sebagai informasi tambahan dan juga tidak kalah pentingnya, untuk formasi tahun 2021 penerimaan mahasiswa untuk tahun akademik 2021-2022 ini ada formasi secara nasional atau general formasi daripada Polstatistik ini dapat saya sebutkan bahwa untuk program D3 Statistika ya, untuk program D3 Statistika itu formasinya 140. Jadi membutuhkan 140 orang pendaftar. Sedangkan untuk D4 Statistika untuk tahun akademik atau ajaran 2021-2022 ini sebanyak 250. Sedangkan untuk D4 Komputasi Statistika ini formasinya sebanyak 210 pendaftar. Jadi dengan jumlah formasi-formasi yang ada, baik itu D3 Statistika maupun D4 Statistika, D4 Komputasi Statistik, di mana peminatan adik-adik boleh mendaftar di situ ya. Dan bidang keahlian atau skill daripada adik-adik sekalian. Oke, adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu peserta sosialisasi pada Zoom meeting kali ini, tentunya apalah artinya sosialisasi tanpa ada bukti konkret daripada alumni-alumni yang sudah lulus pada angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, jadi pada kesempatan sosialisasi kali ini, kami menghadirkan seperti yang kami sudah declare pada pengumuman kami ya, yang kami share itu, kami menghadirkan 4 narasumber ya, 4 narasumber alumni dari dan ini ada kami pilih bervariasi ya. Kami berpilih variasi, ada yang D4 Statistik ataupun dari D3 ataupun dari tugas belajar, D4 Statistik tugas belajar ya. Nah, mungkin kita langsung saja. Pertama saya memberikan kesempatan kepada narsum atau alumni yang pertama. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri daripada adik dulu ya. Yang pertama nanti yang akan sampaikan oleh nama lengkapnya Agnes Jenny Makai. Sebelumnya, halo Adik Agnes, dengar suara saya? Halo, Adik Agnes. Halo Adik Agnes. Dia masih mute. Adik Agnes? Iya, halo Kak. Unmute dulu. Oke. Iya, maaf. Iya, oke.
Oke, Adik Agnes apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak. Oke, dahsyat ya. Oke, untuk yang kesempatan pertama ini, Agnes Jenny Makai, tempat tanggal lahir Sorong 18 Agustus 1997. Ya, satu hari setelah Indonesia merdeka ya, hari proklamasi ya. Untuk Adik Agnes ini alumni Polstat STIS angkatan 57. Kalau Adik Agnes 57, saya 44, jauh banget ya. Adik Agnes ini alumni SMU Negeri 2 Kota Sorong ya. Nah, untuk karena sudah langsung ditempatkan dan menjadi ASN pada ya. Jadi Sorong ke Manokwari ya. Jadi bukan Sorong kembali ke Sorong ya. Tapi nggak apa-apa lah Adik Agnes ya. Masih dalam Papua Barat aja lah ya. Pesawat Sorong Manokwari lancar kok ya. Oke, Adik Agnes langsung saja mungkin kita semua pengen dengarkan. Halo. Terputus lagi jaringannya. Sekali lagi saya recall, Adik Agnes. Ya, Kak. Oke, Adik Agnes langsung saja. Pengen disampaikan ya semacam testimoni lah, pengalaman ataupun suka duka mungkin selama kuliah di Polstat STIS ya. Silakan, Adik Agnes. Ya, baik, terima kasih, Kak. Jadi saya itu dulu namanya jalur PMDK, penerimaan mahasiswa daerah khusus untuk Papua Barat, Maluku, NTT, Sulawesi dan juga Kalimantan. Untuk pengalaman kuliah sendiri di STIS itu sangat luar biasa ya menurut saya, karena di STIS sendiri itu walaupun mata kuliah yang diajarkan ya agak rumit lah tentang statistik dan kawan-kawan matematika itu, tapi puji Tuhan sangat terbantu oleh teman-teman yang ada di STIS, baik dari himpunan mahasiswa sendiri dari daerah Papua namanya itu MPC, terus ada juga dari untuk dari kelas sendiri, jadi kita saling ada kelompok studi mahasiswa begitu yang membantu untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang merasa kurang materi yang diajarkan oleh dosen itu masih kurang, jadi sangat terbantu dengan adanya KSM, kelompok belajar mahasiswa di situ. Jadi adik-adik yang mau mendaftar jangan takut kalau misalnya orang sering bilang kalau statistik itu sulit, matematika itu sulit, jangan seperti itu, karena di STIS sendiri itu sangat terbantu dengan teman-teman yang dari daerah lain. Terus di STIS sendiri itu dari banyak teman-teman dari daerah Jawa, dari daerah Sumatera, jadi dari seluruh daerah Indonesia itu ada di berkuliah di STIS. Jadi latar belakang budaya walaupun agama dan suku itu budaya, tetapi di STIS itu semuanya itu seperti saudara, seperti keluarga. Jadi di tiap angkatan itu ada ya seperti motivasi begitu. Kita kalau masuk 600 orang berarti keluar juga harus 600 orang. Seperti itu sih, Kak. Oke, Adik Agnes, satu statement yang tadi saya dengar dari pernyataan Adik Agnes bahwa tidak bisa kita pungkiri ya bahwa sistem pendidikan yang ada di wilayah timur dengan wilayah barat itu jauh berbeda ya. Artinya bahwa tentu saja ya waktu saya angkatan saya itu banyak teman-teman saya yang berasal dari wilayah timur yang mohon maaf drop out ya. Itu ya mungkin karena memang keterbatasan yang ada ya. Tapi itu yang tadi ada Agnes bilang bahwa kalau di posisi saya ketika kita sudah ada dalam STIS, Polstat STIS, memang yang namanya modal kepintaran itu bukan hal mutlak.
Kenapa saya bilang gitu? Kalau dia pintar tapi dia tidak rajin, dia tidak punya semangat, nonsen, ya. Tetapi kalau misalnya dia pas-pasan, tapi dia punya semangat, itu bisa akan dia punya semangat untuk dia bisa survive daripada Polstatistis itu loh. Nah itu yang saya alami, dan juga beberapa teman saya yang memang notabene berasal sama-sama dari kawasan. Nah, saya boleh tahu, asal muasal Agnes tahu dari informasi daripada Polstatistis ini dari mana sih? Jangan bilang kalau keluarga ada di BPS ya. Di dalam ya, keluarga dari ini kepala sekolah. Jadi dari BPS Kota Sorong itu bagusnya mereka menyurat waktu zaman saya itu mereka menyurat dari ke masuk sekolah. Ya, jadi ada sosialisasi dari BPS. Oke, bagus ya, mantap ya. Selain yang tadi dibilang, ya pasti orang pasti carinya gratis lah ya. Iya, ya, iyalah. Udah berseragam, tapi di Polstatistis itu kan orang image-nya itu kalau misalnya berseragam semi militer. Kalau yang ada Agnes rasakan selama mengikuti perkuliahan di Polstatistis gimana? Jadi itu di STS itu tidak ada yang namanya militer begitu Kak. Jadi senioritas lah atau apa itu tidak ada sama sekali di STS. Nggak ada ya? Seperti saudara antar kakak dan adik itu ya seperti tidak ada gap, semuanya kayak sama begitu Kak. Apa karena mungkin di STIS itu yang tadi ada bilang bahwa ada perkumpulan kedaerahannya, jadi mungkin dari perkumpulan itu ya misalnya yang tadi Agnes bilang bahwa untuk yang Maluku Papua Barat itu ada MPC ya. MPC itu awal rintisnya di angkatan saya loh. Iya, jadi mungkin karena adanya wadah itu jadi rasa kekeluargaan itu sangat dapat banget ya. Iya, jadi artinya bahwa ketika kita dalam diri kita sudah nyaman ya, sudah enak, pasti aura kita untuk semangat kita untuk belajar, untuk lulus daripada di sini pasti akan juga lebih besar gitu ya. Ya, betul. Oke, mungkin yang terakhir yang saya bisa tanyakan ke Agnes dan juga mungkin perwakilan dari adik-adik nantinya ya, adik-adik dari Papua untuk kedepannya ini. Bagaimana Kak? Iya, jadi adik-adik mungkin kakak akan mengulangi pertanyaannya. Jadi sebagai putra daerah ya, Adik Agnes, harapan Adik Agnes ke depannya untuk ke depan untuk Polstatistis ini dengan harapannya untuk adik-adik yang putra daerah seperti apa? Jadi harapan saya untuk adik-adik yang dari Papua Barat ini, ya kalau bisa semangat begitu untuk belajar, untuk mendaftar di STIS, karena seperti yang sudah itu banyak kebanyakan yang ditempatkan kembali ke BPS Papua Barat itu kebanyakan dari teman-teman dari luar Papua Barat. Kuota untuk mahasiswa asal Papua Barat sendiri itu masih sangat kurang. Jadi kalau bisa adik-adik banyak yang mendaftar ke STIS.
Oke, iya, oke. Iya, tentunya sama ya, besar harapan Ade Agnes dan juga kita semua bahwa di BPS Provinsi Papua Barat yang di dalamnya juga ada BPS Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat itu didominasi oleh adik-adik kita ASN yang notabene-nya adalah merupakan putra-putri Papua ya, Papua Barat ya. Oke, amin ya. Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita sama-sama ketak tular ya untuk adik-adik yang nantinya ke depan saat ini masih galau ya atau masih bingung. Aduh, lulusnya mau kemana gitu loh. Apalagi di zaman semakin kesini orang cari pekerjaan susah ya. Jadi mungkin kedepannya adik-adik dengan modal semangat dan juga dengan tentunya dengan kriteria atau persyaratan yang telah terpenuhi bisa bergabung di Polstat STIS ini ya. Oke, Ade Agnes terima kasih banyak ya. Iya Kak, sama-sama. Testimoninya semoga bisa menumbuhkan rasa pingin lagi kepada adik-adik yang akan mendaftar ya. Oke, saya akan beralih ke narasumber atau dari alumni yang kedua. Nah, ini agak beda nih. Kenapa saya bilang beda? Karena ini dari jalur tugas belajar ya. D4 statistik tugas belajar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala bahwa ada 2 jalur ya dari ikatan dinas yang lulusan murni dan juga ada juga yang tugas belajar. Artinya tugas belajar ini adalah dia sudah menjadi bagian atau pegawai organik atau ASN daripada BPS sendiri maupun dari instansi lain misalnya ya yang ingin menimba ilmu atau berkuliah di statistik ya. Oke, saya langsung perkenalkan saja dengan saya panggil aja kakak ya. Kak Korsensia Takerubun. Halo Kak Kori, panggilnya Kak Korin. Kak Kori. Oke. Halo. Oke, Kak Kori. Oke, sebelum saya menyerahkan ke Kak Kori untuk menyampaikan sama seperti, tapi mungkin saya berharap dengan kontekstual yang berbeda ya Kak Kori ya, jangan lagi menduplikat statement atau kondisi yang sama dengan Agnes ya, supaya lebih bervariatif informasi atau hal-hal yang dapat diterima oleh adik-adik yang akan bergabung di Polstat STIS ini ya. Saya akan memperkenalkan diri dulu Kak Korinya. Nama lengkap Korsensia Takerubun. Tempat tanggal lahir Tual 15 Juni 1981. Ya, Tual berarti Maluku Tenggara ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama wilayah timur ya. Untuk Kak Kori ini alumni Polstat STIS angkatan 58 dari jalur tugas belajar. Sekarang bertempat pada atau sebagai organik atau ASN pada BPS Kabupaten Manokwari. Ya. Oke, Kak Kori langsung saja mungkin yang akan disampaikan oleh Kak Kori. Silakan, saya memberikan kesempatan. Oke, selamat siang semuanya. Jadi saya masuk di STIS sebagai tugas belajar. Jadi kesan saya di STIS itu ya sekarang ini Polstat STIS ya, Polstat statistik STIS itu pertama masuk ya pasti deg-degan. Tadi dibilang bahwa pasti kita di daerah timur, pendidikan daerah timur sama daerah barat itu kan agak beda nih. Saya punya dua permasalahan. Sudah daerah timur, terus saya selesai SMA-nya itu 99, bayangkan sudah 17 tahun saya tidak kuliah lagi, maksudnya tidak sekolah lagi, sudah 17. Jadi saya beda sama anak-anak ID itu, anak-anak ikatan dinas itu 17 tahun. Jadi bagaimana saya bisa untuk maksudnya untuk belajar di STIS itu tadi kata Leri bahwa kalau saya untuk maksudnya mau pintar itu tidak, mungkin pas-pasan saja, tapi yang satu yang tadi Leri bilang semangat. Jadi saya tuh hanya punya semangat yang tinggi untuk bisa maksudnya bisa berjalan, maksudnya bisa dapat belajar di sana itu. Sama ya. Iya, bisa dan gimana itu yang pertama itu adalah KSM. Jadi KSM ini bukan yang tadi seperti Agnes juga bilang, KSM ini dia biasa dilakukan oleh angkatan juga dilakukan oleh dari
kelas juga, tapi biasa kami itu karena maksudnya untuk daya tangkap kami dengan anak-anak ide itu beda kan. Kalau baru ditulis soalnya saja mereka lihat sudah tahu, sedangkan kami itu apa, jadi gitu. Jadi kami itu selain dari angkatan, kami juga ada KSMPB sendiri. Jadi kami bisa pemikiran kami atau daya tangkap kami itu kan agak maksudnya bukan sama kan. Jadi kami biasa ngundang anak-anak ide, teman-teman kami sendiri, teman-teman angkatan untuk mengajar kami itu sangat membantu. Jadi pokoknya intinya kalau kita masuk di STS, kita jangan patah semangat atau terus kita harus membuka diri. Kita jangan karena daerah timur maunya bergaul sama daerah timur saja, jangan. Tapi kita harus membuka diri supaya kita bisa bergaul, kita bisa meminta. Maksudnya kalau kita menutup diri, kita tidak akan bisa berkembang seperti itu. Intinya kita harus membuka diri supaya bisa bergaul dengan teman-teman dari daerah lain seperti itu. Iya, karena kalau kita hanya berteman sama daerah timur, kita tidak akan berkembang karena pengetahuan buka diri ya Kak ya. Berbeda, iya. Seperti itu. Oke Kak, mungkin saya langsung menyela saja. Gabung ya antara yang TB sama ID ya, satu kelas gitu ya. Sekali. Nah, yang ingin saya menjadi terusik untuk bertanya adalah dari pribadi kakak ya, gimana sih cara pendekatan kakak dengan adik-adik atau teman nih satu angkatan tapi mereka yang masih fresh graduate gitu loh, ya. Sementara kakak ini kan sudah ibaratnya yang tadi kakak bilang lulus SMA tahun berapa? 1990 berapa 7 ya? 99, sudah beda 17 tahun, mereka 2016. Artinya mungkin kakak bisa kasih pandangan tips-tips apa kakak melakukan pendekatan. Misalnya kakak kalau misalnya belajar kalkulus misalnya nih, itu banyak cacing-cacing segala macam itu kan ya. Aduh ampun boro-boro, yang 2-3 tahun yang sudah lewat aja sudah kesusahan, apalagi sudah lama banget. Nah mungkin kakak bisa bagi tips gitu loh, supaya nanti kalau misalnya nantinya ada yang sama jalur dengan kakak, D4 tugas belajar gitu kan ya. Tipsnya seperti apa cara pendekatan seperti ke adik-adik yang benar-benar fresh graduate di satu kelas gitu? Ya, jadi tipsnya tuh saya di kelas tuh mendengarkan. Memang kalau di kelas tuh saya nggak bisa langsung itu jalannya ke sini atau penyelesaian seperti saya. Jadi saya hanya lihat berusaha untuk nanti setelah itu saya akan pendekatan sama anak-anak ide kan, mereka tuh di STI itu keluarganya sangat kuat itu. Jadi nanti setelah itu kita bisa minta sama mereka, kan di kelas tidak mungkin kita bilang dosen harus menunggu apa yang kita, kan tidak bisa kan, yang lain sudah mengerti, masa kita dosen harus menunggu, itu juga waktu kan. Jadi saya mendengarkan saja, nah setelah itu saya akan tanya sama teman-teman yang di kelas itu, di teman kelas, nanti mereka yang menjelaskan secara pelan. Jadi kalau saya nggak tahu ini gimana, jadi mereka secara perlahan untuk menjelaskan kepada saya seperti itu. Oke, iya. Tapi kembali lagi ya, semangat ya, semangat. Ya, karena yang tadi dibilang, ketika kita semangat ya, kesusahan akan sirna, gitu kan ya. Karena apa? Saya bilang itu kenapa? Karena waktu angkatan saya juga ada yang jalur seperti kakak itu drop out ya. Karena itu nggak punya semangat ya. Ketika susah dia pendam sendiri, nggak mau berbagi atau nggak mau bertanya karena ego mungkin lebih dewasa atau lebih berumur mungkin ya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugas belajarnya ya. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Oh boleh ya, silakan. Ya. Jadi selain itu semangat itu kita juga harus tahu bahwa ada pengorbanan besar di balik kesuksesan kita. Kita mengorbankan keluarga. Jadi dengan membuktikan kalau kita bisa, maksudnya kita selesaikan itu adalah satu hadiah yang terbesar untuk keluarga yang kita tinggalkan seperti itu. Apa iya benar? Saya mau bilang kak, apalagi kakak ninggalin suami dan anak ya. Iya. Jadi harus pulang bawa ijazah ya, bawa gelar. Kakak sekarang gelarnya apa? Sama ya? STR Stat ya. Iya benar. Puji Tuhan. Puji Tuhannya bisa selesai. Oke, Kak Kori terima kasih banyak ya. Mungkin saya akan beralih kepada narasumber atau alumni yang berikutnya. Terima kasih banyak Kak Kori. Oke, teman-teman sekalian, adik-adik khususnya, kita beralih pada narasumber yang ketiga. Ini dengan nama lengkapnya Fatma Astri Kilian.
Halo Ade, ini panggilnya siapa? Fatma atau Astri. Astri? Jangan dipanggil Oh ya. Fatma, panggil Oh, Astri. kita panggil Fatma. Udah cerituk aja Ade Astrinya. Oke, saya perkenalkan diri Ade Astri dulu ya. Nama lengkapnya Fatma Astri Kilian. Kilian ini orang sini ya? Orang apa? Mana? Fak, Seram, Maluku. Seram Maluku. Iya. Oh, jadi peranakan Maluku Fak-Fak lah ya. Oke, nama lengkap saya ulang lagi, Fatma Astri Kilian, tempat tanggal lahir Manokwari 19 September 1999. Ya. Alumni Polstatistik angkatan 59 tapi dari jalur D3 ya? Iya. Oke. Alumni SMU Negeri 1 Manokwari dan penempatan kerja sekarang di BPS Kabupaten Raja Ampat. Ya. Oke, Ade Astri, silakan langsung saja. Oke. Pertama tadi kayak Kak Agnes kan Kak Agnes kan masuk STIS lewat jalur PMDK. Kalau Pak saya pokoknya 1 tahun sebelum saya itu sudah mulai nggak ada lagi jalur PMDK, jadi semuanya lewat jalur reguler. Sampai tahun ini juga masih sama gitu ya, semuanya cuma bisa reguler. Jadi saya reguler, tapi mulai dari yang reguler itu dibagi jadi D3 sama D4. Terus saya milih yang D3 karena peluang kembali ke daerahnya juga lebih besar kan. Gitu ya. Terus selanjutnya menjalani kuliah sehari-hari di STIS. Awalnya kayak kenapa saya milih STIS nih? Pertama kan orang tua saya dua-duanya PNS, jadi maunya anaknya itu nyari sekolah yang langsung keluarnya jadi PNS juga gitu. Buah emang nggak jatuh jauh dari pohonnya. Nah terus saya jadinya milih-milih nih kedinasan mana gitu. Terus karena saya pribadi suka kayak matematika, statistika kayak gitu, jadi saya lihat yang lebih cocok, lebih sesuai sama saya kayaknya STIS ini. Terus STIS itu juga kan nggak ada militernya sama sekali. Kayak saya nggak suka, kurang berminat sama perguruan tinggi yang kayak banyak militernya gitu, kayak yang terlalu kaku. Kalau STIS itu benar-benar, kalau STIS itu benar-benar santuy. Santuy tapi serius belajarnya kayak gitu. Jadi kayak dalam pergaulan sehari-hari ya sangat luas gitu, nggak ada senioritas, nggak ada yang kayak harus hormat kakak kayak gitu-gitu dalam sehari-hari itu nggak ada gitu. Tapi kalau belajar ya serius kayak gitu. Nah terus jadinya milih STIS. Terus setelah itu pas awal pendaftaran pokoknya benar-benar ada 4 tahap ya. Kalau sekarang kan 4 tahap tapi dijadiin 3 tahap gitu ya. Matematika sampai psikotesnya digabung. Kalau tahun saya dulu masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Terus tiap tahap tuh pokoknya diusahain. Waktu mau tahap matematika belajar tuh latihan soal matematika. Pas mau tahap SKD latihan tuh soal-soal SKD. Terus psikotes, terus tanya-tanya yang sebelumnya gimana sih kalau tes psikotes kayak gitu. Pokoknya bener-bener diperjuangin banget nih STIS nih. Terus pas masuk ke dalam ternyata pas masuk dan menjalani perkuliahan di STIS itu lebih dari ekspektasi saya gitu. Perkuliahannya itu benar-benar yang ngebangun kita banget gitu. Jadi kayak nggak cuman dimasukin dikasih materi-materi tentang statistika, tentang pelajaran-pelajaran, tapi juga banyak yang kayak tadi ya sudah dijelasin sama Bu Marice, kayak ada unit kegiatan mahasiswa, ada organisasi-organisasi, banyak banget kegiatan yang bisa membangun pribadi kita. Jadi kayak nggak melulu setiap hari cuman belajar jadi PNS, kita juga dikasih ada suasana lain lah ya. Ada dikasih kayak kesempatan buat ngembangin soft skill, terus belajar, cari pengalaman, pokoknya ngegali apa aja gitu, kayak minat kita dikembangin lagi kayak gitu. Pokoknya benar-benar lebih dari ekspektasi saya. Dan untuk berkuliah di STIS tuh kayak suatu kalau dibilang keberuntungan yang saya syukuri banget gitu. Sesuatu yang luar biasa buat saya kayak gitu. Terus dalam menjalani perkuliahan sehari-hari juga ya kayak tadi sih, kayak kakak-kakak yang tadi udah pada ngejelasin kan, Kak Agnes, terus Kak Tori juga udah kayak yang penting tuh semangat, yang penting tuh benar-benar ngikutin setiap pelajarannya kayak gitu. Dan nggak susah-susah itu kok ternyata kayak gitu ngejalanin perkuliahan kayak gitu. Banyak media yang bisa ngebantu kita, banyak orang-orang yang bisa nge-support kita, yang saling topang, saling bantu kayak gitu. Jadi kayak buat survive di sana juga
banyak gitu jalannya, yang penting kita itu mau kayak gitu. Ya, jadi mungkin secara general mungkin ya tadi dibilang semangat ya. Mungkin ada satu statement yang tadi disampaikan oleh Astri mungkin bisa jadi satu kata kunci juga, yaitu adalah cinta matematika ya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di hampir semua sebagian besar mata kuliah di Polstatistis itu hitung-hitung semua gitu loh ya. Jadi dasar base daripada ketika kita bisa survive daripada Polstatistis ini adalah ya selain semangat ya kita juga cinta atau berusaha mencintai matematika lah ya, mencintai hitung-hitungan ya. Iya benar. Iya. Oke, ada lagi Ade Astri, ada yang perlu tambahkan lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, langsung saja kita beralih lagi. Kita beralih lagi ke narasumber kita yang terakhir. Nah, ini juga beda ya, beda dari narasumber yang sebelum-sebelumnya. Ini masih hot-hotnya. Dalam artian bahwa ini dia masih aktif sebagai mahasiswa ya. Sengaja kita menghadirkan yang selain yang alumni, kita juga menghadirkan yang benar-benar sekarang posisi aktif sebagai mahasiswa di Polstatistis ya, Jakarta. Nah, langsung saja saya memperkenalkan adik kita ini. Nama lengkap Lutfi Hamdani Sutikno. Ini panggilnya siapa? Hamdani, Lutfi, Dani? Halo? Boleh panggil Lutfi, Kak. Oh, Lutfi. Siap. Oke. Lutfi ini depan kos-kosan, kah? Lagi mati lampu, Kak, di rumah saya. Jadi saya di luar, toh. Ini posisi Jakarta atau Sorong sih? Di Sorong, Kakak. Oh, Sorong ya. Sudah semenjak kapan daring, perkuliahan daring? Posisi di Sorong maksudnya? Di Sorong sudah dari Maret tahun lalu, Kak. Ih, enak banget ya. Kaget-kaget sudah gitu ya. Tidak enak itu, Kakak. Kan enak skripsi di Jakarta, toh. Oh gitu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu identitas lengkap daripada Ade Lutfi ya. Nama lengkap Lutfi Hamdani Sutikno. Tempat tanggal lahir Sorong 7 Januari 1999. Polstatistis angkatan 59 di D4. Bener ya? D4 angkatan 59. Alumni SMU Negeri 3 Kota Sorong. Kalau angkatan 59 D4, kalau Tuhan sayang lancar itu lulus tahun depan ya? Siap, tahun ini, Kak. Oh, tahun ini. Sekitar bulan apa? Bulan Oktober, Kak. Oh, semoga lancar ya. Semoga lancar ya. Ya, doakan lancar, Kak. Amin, amin. Supaya bisa kembali ke Kota Sorong ya. Ya. Jangan beralih ke provinsi lainnya, harus kembali ke Kota Sorong, oke? Oke, langsung saja ada Lutfi, apa yang perlu disampaikan atau ingin disampaikan, atau mungkin ada Lutfi mungkin punya materi yang bisa membackup lagi atau bisa mendukung lagi paparan-paparan dari slide-slide sebelumnya, silakan. Atau memang sudah share ke panitia. Kalau memang belum sempat, nanti bisa kirimkan ke kami bisa satukan dengan materi tadi, atau langsung saja apa yang perlu disampaikan oleh Ade Lutfi, silakan. Ya, baik. Siap. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, saya izin menyapa terlebih dahulu. Mohon izin menyapa Ibu Marice, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, dan Kak Lauren selaku moderator. Salam hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan sedikit sharing knowledge terkait apa sih Politeknik Statistika STIS itu. Tadi pembicara sebelumnya, narasumber sebelumnya sudah memberikan testimoni yang luar biasa. Saya mencoba memberikan perspektif lain ya dari yang sudah disampaikan narasumber tadi. Saya ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya tadi sebagaimana diperkenalkan, boleh panggil saya Lutfi. Saya benar berdomisili di Kota Sorong, tapi saya ini asal penerimaan dari Provinsi Jawa Timur. Karena saya lulus SMA tahun 2016, saya mendaftar STIS saat itu dari Papua Barat, saya tidak lolos. Padahal saya sudah ada di tes tahap akhir, yaitu tes kesehatan. Nah, kemudian saya tidak lolos, saya berkuliah dulu setahun di Teknik Sipil Universitas Negeri Malang.
Saya berkuliah teknik sipil selama setahun, tapi karena saya masih penasaran begitu kan, tahun 2017 saya coba tes lagi, tapi dari Jawa Timur. Saya tes di Surabaya. Sebenarnya ini Kak, saya lebih penasarannya itu, saya pengen buktikan ke orang tua saya begitu. Kalau sudah sekolahkan saya dari SD sampai SMA, pasti bisa lah masuk STIS gitu kan optimis toh. Akhirnya saya masuk STIS dari Provinsi Jawa Timur. Saya seangkatan dengan Kak Astri ya. Nah, saya ingin membawa perspektif seperti ini dalam obrolan bincang santai kali ini. Saya ingin katakan bahwa anak dari Papua Barat itu juga bisa unjuk gigi di Politeknik Statistika STIS. Kenapa itu penting untuk saya sampaikan? Saya itu melihat bahwa mungkin ya teman-teman dari Papua Barat itu karena agak minder, karena mungkin bukan keterbelakangan ya, ketertinggalan ataupun ketimpangan pendidikan gitu antara wilayah timur dan barat. Jadinya di STIS itu belum berani berkarya. Nah, padahal kalau di STIS itu kita punya passion apa saja, kita punya bakat apa saja, kita dalami lagi, bisa jadi karya, dan bisa jadi berpengaruh di kampus maupun di BPS pada umumnya begitu. Saya beri contoh seperti Kak Astri. Kak Astri ini sangat organisatoris, mahasiswa organisatoris. Kak Astri ini dulunya adalah ketua PKL, praktik kerja lapangan, mahasiswa D3 angkatan 59, angkatan saya. Nah, beliau ini punya bakat organisatoris, beliau juga putri daerah dari Maluku dan Papua tahun 2018 ya Kak Astri ya. Nah, kemudian saya ingin katakan bahwa seperti tadi, kalau kita mendalami bakat tertentu, maka kita bisa berpengaruh begitu, baik di kampus maupun di luar kampus. Saling mendukung. Iya. Nah, kemudian kalau saya pribadi, saya juga merasa menemukan passion baru di STIS begitu. Karena di STIS saya gabung di UKM Forum Kajian Statistik. Nah, di situ mungkin karena saya tidak terlalu pinter begitu ya. Saya tidak terlalu pinter, akhirnya kalau ada acara-acara itu saya biasa disuruh jadi MC begitu ya. Saya biasa disuruh jadi MC kan, karena kalau jadi moderator kan kurang pinter gitu ya. Akhirnya berbekal saya jadi MC itu, saya dapat kepercayaan jadi MC di acara selanjutnya begitu. Seperti di Bisnatalis, kemudian di acara Grand Opening PKL begitu kan. Nah, dan itu juga yang membuat saya itu mencoba menemukan komunitas MC di Jakarta begitu ya. Jadi saya menemukan komunitas-komunitas lain yang bisa mendukung gitu. Saya join di komunitas namanya You Inspire. Jadi You Inspire itu salah satu komunitas nasional mengembangkan bakat-bakat pemuda-pemudi gitu. Ada yang berbakat seni, difasilitasi seni, yang berbakat di bidang pendidikan, difasilitasi bidang pendidikan. Intinya kita jadi ketemu orang-orang baru, punya perspektif berbeda, kita jadi punya dunia yang lain selain di kampus. Karena kalau sudah mahasiswa itu penting sekali buat kita untuk punya channel, punya dunia yang lain selain di kampus. Sehingga kalau kita bisa punya channel gitu ya, di berbagai tempat, di Jakarta punya kenalan, nanti kalau sudah di Sorong punya kenalan lagi gitu kan. Makanya mungkin saya mohon izin kepada Ibu Marice, nanti kalau tahun ini ada anak yang lulus penerimaan Jawa Timur, pilih di kota atau kabupaten Sorong, mungkin bisa dipertimbangkan ya Bu ya. Mohon izin Bu, ya. Mungkin itu dulu Kak dari saya Kak, jika ada yang ingin diobrolkan lain Kak topiknya. Ya. Gitu, iya. Ya, betul banget ya yang tadi disampaikan oleh Lutfi bahwa, dan juga mungkin sempat disinggung oleh Astri tadi bahwa kita jangan selalu terkungkung pada kampus terus gitu. Ya meskipun di kampus memang ada perkumpulan mahasiswa, perkumpulan kedaerahan mahasiswa juga. Ya notabene memang kita di situ memang berbaur semua dari Sabang sampai Merauke. Tapi artinya bahwa di sini yang saya tekankan bahwa ruang lingkup pergaulan yang positif tentunya ya, jangan hanya di kampus saja. Sisi positif yang tadi disampaikan oleh Lutfi yang tadi, artinya ini bisa membangun skill kita dari sisi yang lain, yang dapat mendukung kita ketika kita sudah masuk ke dunia kerja. Ya, bisa saja ke depan mungkin
event-event besar mungkin yang dilakukan oleh BPS yang mengundang pihak eksternal, mungkin dengan skill yang dimiliki oleh Ade Lutfi yang speakingnya oke, ya Bu Ice ya kita bisa pakai untuk MC ya, regenerasi dari saya gitu maksudnya. Ya, mungkin izin Bu Marice, nanti saya bisa penempatan di Kota Sorong gitu Kak Bu. Kan di provinsi, nggak mau di provinsi. Saya lagi kurang nih di provinsi ya Lutfi. Waduh, siap Bu. Penerimaan Jawa Timur Bu, kelahiran Kota Sorong, siap. Oke, terima kasih adik-adik dan juga Kak Kori atas penyampaian testimoni daripada kakak dan juga adik-adik sekalian. Besar harapan kami bahwa dengan adanya testimoni-testimoni yang tadi, ya penguatan semangat atau penguatan psikis untuk adik-adik yang nanti mau bergabung atau mendaftar di Polstatik ini lebih kebangun lagi gitu loh, sehingga melalui sosialisasi ini ya dapat memunculkan banyak putra-putri daerah Papua Barat ya, anak-anak asli Papua untuk menimba ilmu di Polstat STIS ya untuk tahun akademi 2021 maupun kedepannya tahun akademi selanjutnya ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ya, sebelum saya closing dan juga kita akhiri akan sosialisasi kita pada kesempatan kali ini, mungkin di antara 30 partisipan, dan saya utamakan untuk adik-adik yang join ya dari SMA ya, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya, meskipun nanti yang tadi saya bilang adik-adik boleh berkunjung ke BPS wilayah masing-masing. Mungkin bisa ada yang perlu ditanyakan, silakan. Langsung bersuara aja. Oh iya, sebagai tambahan informasi, ini saya mendapat laporan dari Ibu Kepala bahwa hingga posisi saat ini sudah sebanyak 22 ya Bu ya. Sebanyak 22 pendaftar yang 22 orang yang sudah mendaftar. Untuk informasi memang pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 9 April yang lalu ya. Tanggal 9 April yang lalu, nanti akan close di tanggal 30 April nanti. Jadi untuk adik-adik yang saat ini ambil bagian dalam Zoom meeting ini, bisa saling ketuk tular, yang sudah maupun yang belum, saling berbagi informasi ya, supaya mengambil kesempatan untuk mengikuti perkuliahan, daftar dan mengikuti perkuliahan di Polstat STIS Jakarta ya. Ibu kota negara, wow ya. Ya, semoga kita berharap ya pandemi Covid segera berakhir dan proses perkuliahan bisa kembali normal ya tentunya. Ya, hitung-hitung refreshing lah, jalan-jalan di Jakarta gitu loh. Ya. Oke, ada lagi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik semua, ada yang perlu ditanyakan? Jadi nanti kami akan men-share materi paparan yang tadi dari Ibu Kepala. Nanti kami juga akan menambahkan informasi kontak person daripada alumni-alumni yang ditugaskan untuk menghandle calon adik-adik atau adik-adik yang ingin mendaftar di Polstatik per regional wilayah kabupaten masing-masing. Untuk formasi tes mungkin masih sama kayak tahun lalu ya Bu ya, Manokwari dan Kota Sorong ya. Mungkin masih belum berubah dari formasi trade center untuk ujian ya, masih sama. Sekali lagi, masih ada sebelum saya closing? Waktu menunjukkan hampir pukul 12 ya. Oke, kalau tidak ada, saya atas nama moderator dan juga merangkap MC kali ya, mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Ibu
Ibu Marice Patiwalapia selaku pimpinan kami, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, yang telah mengambil bagian dalam acara sosialisasi ini, menyampaikan paparan, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan juga adik-adik dari SMU, SMK yang join pada saat ini. Kami tunggu kedatangannya, kami tunggu partisipasinya, kami tunggu peran aktif ambil bagian dalam Polstat STIS tahun ajaran 2021-2022. Oke, sekian dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sukses untuk semua. Bye-bye. Oke, Bu. Bisa sudah. Kami generasi 61 berbudaya dan berpikir maju, tumbuhkan cinta, lahirkan cerita, bersatu dalam harmoni jiwa. Mari kita satukan tekad, merajut asa, meraih cinta, jadi statistisi terpercaya di bangsa dan negara kita. Ayo angkatan 61, tebarkan semangat, sajikan data terakurat dan apa adanya, berjuang bersama, satukan kebijakan, lahirkan karya untuk Indonesia. Kami adalah 61, wujudkan darah.
Hmm.